ربنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Mari kita lanjutkan kultum saya yang keempat ini mengenai suara sebagai energi, sebagai bentuk energi, fakultas manusia yang kedua yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78 maupun surat Al-A'raf ayat 179. Dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 26 ayat yang menyebut suara dalam berbagai konteks. Beberapa ayat menyebutkan suara sebagai sesuatu yang indah, lembut namun kuat. Yang lainnya menggambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Ayat-ayat lainnya menyebutkan bahwa Allah menyukai suara yang lemah lembut, termasuk ketika kita berdoa. Dalam surat Luqman misalnya ayat 19, surat 31 ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengecam manusia yang bersuara buruk seperti suara keledai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswat ila sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sebagai energi, dengan frekuensi tertentu suara dapat menggerakkan makhluk-makhluk Allah selain manusia. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa suara Nabi Daud alaihissalam dapat menggerakkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat melunakkan besi. Seperti disebutkan dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 10, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadla, ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr, wa allana lahul hadid." Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan telah kami lunakan besi untuknya. Kita mengetahui bahwa Nabi Daud adalah Nabi yang suaranya paling merdu, sehingga kalau Nabi Daud bernyanyi maka burung-burung, gunung, angin, ombak juga turut bernyanyi. Suara manusia hanya dapat dimengerti oleh manusia. Lagi, hewan tidak mengerti suara manusia, juga manusia tidak mengerti suara hewan. Dan misalnya kalau kita meniru suara kucing misalnya, mengeong, walaupun semirip mungkin, kucing tidak mengerti apa maksudnya. Kita juga tidak mengerti apa maksud kucing mengeong itu. Karena itu maka ketika seorang memelihara burung misalnya dalam sangkar, karena suaranya dirasakan bahwa suara itu sangat indah, sangat merdu. Itu belum tentu, mungkin burung itu menangis sebetulnya, tidak bernyanyi. Menangis karena kenapa dia berada dalam sangkar, padahal dia ingin terbang, mengepak-epakkan sayapnya. Kita tidak mengerti apa suara burung itu. Suara bicara manusia yang disebut voice speech mempunyai rentang frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Ya, manusia bisa mendengar 20 sampai 20.000 Hz. Tapi suara yang dikeluarkan manusia hanya sekitar 300 sampai 3400. Kemudian suara perempuan lebih berenergi daripada laki-laki. Suara perempuan dewasa mempunyai frekuensi 165 sampai 255 Hz, sedangkan suara pria dewasa lebih rendah, yaitu 85 sampai 120. Jadi suara perempuan itu lebih berenergi, lebih bertenaga dibandingkan dengan laki. Di antara manusia hanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang bisa mendengarkan suara binatang. Seperti dikisahkan dalam surat An-Nahl ya ayat 18 dan 19. Kemudian suara Nabi Daud seperti yang disebutkan ayat di atas.
dan suaranya itu dimengerti oleh makhluk selain manusia termasuk burung dan gunung. Lalu bagaimana gunung dapat mendengar suara Nabi Daud yang mengajaknya untuk bertasbih pada Allah? Gunung tidak mempunyai alat pendengaran seperti manusia. Manusia punya alat pendengaran dan penglihatan. Ada hewan yang tidak punya telinga, seperti ular misalnya. Ular itu tidak punya telinga, jadi kalau kita berteriak sekeras-kerasnya minta tolong ada ular, ular tidak mendengar karena tidak ada telinganya. Adapun ular itu meliuk-liuk ketika seorang meniup suling itu bukan karena mendengar suara, tapi karena kan orang India lehernya melenggok-lenggok, jadi meniru-niru leher itu. Jadi bukan karena mendengar. Ular itu punya penglihatan yang tajam, bahkan matanya tidak berkedip. Manusia punya kedua-duanya dan seimbang. Kita mungkin tidak menyadari bagaimana fungsi daun telinga ini selain untuk menangkap suara, mengumpulkan gelombang suara. Bayangkan kalau tidak ada telinga, bagaimana kita meletakkan kacamata ini? Bagaimana meletakkan masker ini? Menjadi lebih rumit. Dan telinga ini dibuat dari tulang rawan sehingga kita bisa tidur dengan nyaman walaupun miring. Kalau ini dibuat dengan tulang keras tentu sulit sekali. Kita lihat gajah misalnya, dalam pelajaran bahasa Arab kita menghafal itu al-fil hayawan kabir lahu khurtum tawil udhunani wasi'atani walakin ainani dhayiqatani. Katanya gajah itu binatang besar, punya belalai panjang, punya telinga lebar, tapi matanya sangat kecil. Badannya besar, matanya sangat kecil. Karena memang kenyataannya gajah itu mengandalkan telinga, gajah itu bisa mendengar frekuensi suara di bawah 20 Hz. Jauh di bawah frekuensi yang dapat didengar manusia. Nah, sekarang bagaimana interaksi materi dengan energi? Bagaimana suara itu sebagai energi? Suara itu adalah gelombang mekanik yang berasal dari benda yang bergetar. Kita bisa memahami bahwa di antara materi itu kalau ditelusuri terus-terusan maka akhirnya terbentur pada atom-atom. Atom tentu kita pernah belajar bahwa terdiri dari inti yang buatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Elektron ini beratnya hanya 1381, 1/1381 dibandingkan dengan massa proton. Karena itu maka dia punya dua sifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Faktanya bahwa elektron itu punya kecepatan melintas kira-kira 1 juta kali per detik. Sehingga manusia sulit menemukan di mana letaknya dan hanya probabilitas. Nah, sifat-sifat inilah yang berinteraksi dengan energi seperti nanti akan kita lihat kalau membahas mengenai cahaya. Elektron inilah yang selalu berputar tidak henti sejak diciptakan sampai sekarang, tidak pernah bertabrakan, tidak pernah melambat, tidak pernah lebih cepat. Hasilnya seperti ini. Itulah yang dikatakan di sini bahwa alam itu bertasbih, hanya kita tidak mengerti. Itulah cara bertasbihnya yang ditunjukkan oleh gerak elektron yang tidak pernah berhenti, tidak pernah tabrakan, tidak pernah membantah. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa mengantarkan kita nanti kepada interaksi antara cahaya sebagai bentuk energi dengan materi yang akan lebih banyak, dan itu berkaitan dengan alat fakultas manusia berikutnya yaitu mata sebagai alat penglihatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.